Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kami dari kelompok 5 kelas bahasa Indonesia 17 akan menjelaskan tutorial penelusuran referensi dan penggunaan aplikasi Mendeley. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan kenalin anggota dari kelompok kami. Pertama ada Gerhana Ratna Ashifa dengan 4 NRP terakhir 1095. Kemudian ada Hulwa Aulia Suryadi dengan 4 NRP terakhir 1034. Aku sendiri Alamuddin Atul Bahri 4 NRP terakhir 1088. Dan yang terakhir ada Amanda Widya Pramesti dengan 4 NRP terakhir 1020. Pertama itu ada tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan dan manfaat dari penelusuran referensi dan penggunaan aplikasi Mendeley? Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama itu untuk menjelaskan referensi yang kredibel, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Manfaatnya, mendapatkan referensi yang kredibel, mengetahui cara menelusuri referensi yang kredibel, dapat terhindar dari plagiarisme, dan juga mempermudah dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka. Kedua, apa itu referensi kredibel? Referensi adalah kutipan dari sumber informasi yang tercantum pada setiap karya tulis baik jurnal, buku, artikel, dan esai. Seseorang yang menggunakan referensi akan menggunakannya dengan penyesuaian konteks. Kredibel adalah dapat dipercaya. Jadi sumber referensi kredibel itu adalah sumber referensi yang dapat dipercaya terakreditasi. Contohnya seperti jurnal nasional yang terindeks. Seperti itu. Ketiga, contoh dari referensi kredibel itu apa sih? Pertama itu ada karya ilmiah, maksud saya artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang berisi kajian penemuan hasil penelitian atau ulasan yang disajikan secara sistematis. Jurnal ilmiah. Suatu wadah publikasi ilmiah diterbitkan secara berkala sesuai bidang dan ruang lingkup keilmuan atau profesi tertentu. Biasanya memiliki gaya selingkung dan format penulisan yang tertentu. Lalu keempat, mengapa menggunakan sumber referensi yang kredibel? Pertama, agar dapat mengetahui sumber referensi yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Kedua, memberikan penghargaan secara intelektual terhadap pemilik sumber referensi tersebut. Ketiga, digunakan sebagai penunjang ide atau gagasan teori atau juga argumentasi untuk mempertegas apa maksud yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan dan lisan. Keempat, agar pada saat menulis artikel karya ilmiah dan juga jurnal ilmiah diharapkan karya tersebut tidak memplagiat dari karya orang lain. Kelima adalah kriteria referensi yang kredibel. Pertama, dapat dipercaya. Maksudnya apa sih dapat dipercaya itu? Referensi yang digunakan terindeks dan telah diakui oleh suatu organisasi atau institusi. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Dalam referensi tersebut dicantumkan data sesuai fakta yang terjadi tanpa dibuat-buat dan diterbitkan oleh lembaga resmi serta terdaftar. Dapat dilacak. Referensi tersebut menggunakan nomor identitas yang dikenali hingga kapanpun. Bentuk nomor identitas artikel atau jurnal itu pertama ada PISSN atau EISSN, International Standard Serial Number, contohnya kayak PISSN 10709932, lalu ada ISSN 1558223X, lalu ada ISBN International Standard Book Number, contohnya seperti yang tertera, lalu terakhir ada DOI, Digital Object Identifier, contohnya adalah 10 1159 MRA 2007 339608. Nah, ini ada contoh referensi kredibel. Contohnya ini ada di Elsevier. Ada logonya, ada nomor DOI-nya, kita bisa lihat di sini. Selanjutnya yaitu sumber referensi yang kredibel. Jadi dari mana sih kita bisa dapetin sumber-sumber yang kredibel itu? Sumber-sumber referensi bisa kita dapetin baik dari media cetak maupun internet. Contohnya yaitu artikel ilmiah, laporan tugas akhir, dan laporan penelitian. Untuk yang media cetak, kita bisa mencarinya di perpustakaan terdekat seperti perpustakaan ITS. Tapi dikarenakan kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk keluar rumah, jadi kita bisa juga dapetin sumber referensi yang kredibel melalui internet. Berikut beberapa tempat untuk mencari sumber yang kredibel melalui internet. Ada PPI ITS, Science Direct, Elsevier, Trans Online, POM ITS, Sagi Publication, Google Scholar, Sinta, Mendeley, Copernicus, Scopus, dan juga Garuda. Oke, jadi setelah kita tahu beberapa tempat di internet untuk mencari sumber yang kredibel,
Selanjutnya, aku akan kasih tutorial bagaimana sih kita dapetin sumber referensi tersebut. Oke, yang pertama kita coba menggunakan ScienceDirect. Pertama-tama kita masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu ketik ScienceDirect pada kolom pencarian. Selanjutnya kita tinggal pilih yang ini. Nah, ini dia tampilan dari web ScienceDirect. Di sini sudah tersedia kolom untuk mencari sumber referensi berdasarkan kata kunci, nama penulis, judul jurnal atau buku, volume, ataupun isu yang ingin kita cari. Misal kita ingin mencari sumber referensi berdasarkan topik arsitektur. Maka akan muncul beberapa buku dan jurnal yang sesuai dengan topik yang kita cari. Kita tinggal pilih salah satu yang kita rasa paling cocok. Misal yang ini. Jika kita scroll ke bawah, akan terlihat deskripsi buku, ada juga detail dari buku tersebut. Selanjutnya kita bisa pilih bagian mana yang mau kita download. Misal chapter 1, chapter 2, ataupun kita juga bisa mendownload full dari buku tersebut. Kita tinggal klik download PDF di sebelah sini. Lalu kita pilih lokasi penyimpanan. Maka kita berhasil mendownload sumber referensi dari web ScienceDirect. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial mengenai software Mendeley. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara mendownload dan juga pengaplikasian software Mendeley sendiri. Sebelum masuk ke cara pengaplikasian software Mendeley, sebenarnya Mendeley sendiri itu apa sih? Mendeley adalah suatu perangkat lunak untuk pengolahan referensi dan sangat membantu para peneliti untuk pembuatan sitasi dan juga daftar pustaka. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai cara mendownload software Mendeley. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, kita menuju browser. Ini saya menggunakan Google Chrome dan langsung saja mengetik download. Kita langsung masuk dan seperti ini. Kita langsung buka laman ini saja. Nah, di sini sudah tertera download now for macOS. Kita langsung download saja. Kemudian setelah sudah selesai mendownload, maka kita bisa menginstal seperti biasa software Mendeley ke perangkat yang kita punya. Kemudian tampilan awal Mendeley-nya seperti ini, dan kita bisa melakukan registrasi. Registrasi seperti biasa, masukkan email dan data-data, kemudian kita pencet register. Setelah itu, kalian login kembali ke software ke akun yang sudah kalian buat sebelumnya, dan kita tinggal masukkan email seperti email yang kita gunakan pada saat register. Selanjutnya, setelah login, maka akan muncul home seperti ini pada tampilan awal Mendeley. Kemudian, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara mengunggah berkas jurnal ilmiah langsung dan secara manual. Di sebelah sini, untuk cara yang langsung, kita bisa langsung upload file dari komputer kita, file di dalam komputer kita. Kita bisa langsung gunakan saja. Setelah selesai mengunggah file yang kita inginkan atau jurnal ilmiah yang kita inginkan ke dalam Mendeley, maka tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa melihat mengenai informasi dari jurnal ilmiah yang kita unggah. Di sini kita bisa melihat filenya langsung untuk membaca jurnal ilmiahnya. Di sini juga terdapat judul, penulis, tahun terbit, dan mengenai indeks yang dimiliki oleh jurnal ilmiah ini.
Setelah itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengupload berkas dengan cara yang manual. Kita masuk ke Add New lagi. Setelah itu kita pilih yang Add Entry Manually. Kemudian kita isi saja apa yang kita butuhkan. Di sini ada banyak sekali pilihan, ada jurnal ilmiah, report, tesis, dan masih banyak lagi. Kemudian kita isi judul, kita misalkan, setelah itu kita isi yang lainnya juga sampai ke abstrak. Setelah selesai, kita bisa klik Add Entry, kemudian akan muncul seperti ini. Yang kita juga bisa melihat mengenai info berkas atau jurnal ilmiah yang sudah kita unggah, seperti ini. Sekian dari saya mengenai tutorial mendownload dan pengaplikasian software Mendeley. Baik, selanjutnya saya Hulwah Aulia Suryadi akan menjelaskan mengenai tutorial Mendeley dalam Microsoft Word. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memastikan bahwa kita telah menginstal aplikasi Mendeley dalam perangkat kita. Kedua, kita dapat langsung menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word kita, yaitu dengan cara membuka aplikasi Mendeley kita dan menuju tab Tools. Pada tab ini akan terdapat pilihan Install Microsoft Word Plugin. Kita dapat langsung mengkliknya. Dan ketika sudah terinstall, akan muncul tab seperti ini. Selanjutnya, kita dapat langsung membuka dokumen yang akan kita bubuhkan sitasi. Dan menuju ke paragraf yang akan kita bubuhkan sitasi. Untuk membubuhkan sitasi, kita dapat langsung menuju ke tab References, di mana di sini akan terdapat satu bagian yang penuh dengan aplikasi Mendeley. Untuk membubuhkan sitasi, pertama-tama kita dapat memilih gaya penulisan terlebih dahulu. Di bagian Style, kemudian akan terdapat banyak pilihan. Saya akan memilih gaya penulisan Harvard. Kemudian untuk membubuhkan sitasi, kita dapat mengklik Insert Citation. Di sini terdapat pilihan apakah kita akan mencari secara manual atau langsung menuju ke aplikasi Mendeley kita. Saya akan memilih pilihan Go to Mendeley. Dan di sini saya akan memilih referensi yang telah saya gunakan untuk selanjutnya saya bubuhkan sitasi. Setelah memilih referensi yang telah kita gunakan, kita dapat langsung mengklik Cite dan akan langsung muncul sitasi pada paragraf yang kita inginkan. Setelah membubuhkan sitasi, kita juga wajib memasukkan referensi yang telah kita gunakan ke dalam daftar pustaka. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara yang sama seperti membubuhkan sitasi tadi, yaitu mengklik tab Preferences dan memilih bentuk atau gaya penulisan yang ingin kita gunakan. Sama seperti tadi, saya akan memilih gaya penulisan Harvard. Kemudian untuk menuliskan daftar pustaka, kita dapat mengklik Insert Bibliography dan akan langsung muncul referensi yang kita gunakan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menggunakan Insert Bibliography ini, kita harus sudah mencantumkan citasinya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan Mendeley untuk mencantumkan citasi terlebih dahulu, kemudian kita gunakan Mendeley untuk mencantumkan referensi tadi di daftar pustaka. Sekian penjelasan kami mengenai tutorial penelusuran referensi dan penggunaan aplikasi Mendeley. Kami harap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.